Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Rahmaninda dari kelas 3 PAUD B dengan NIM 2017-406093. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kedudukan atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4 fungsi kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan takrir, yang kedua bayan tafsir, yang ketiga bayan tashri, dan yang keempat bayan an-nas. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama bayan takrir. Bayan takrir ialah hadis yang berfungsi menetapkan, memantapkan, dan mengokohkan apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, sehingga maknanya tidak perlu dipertanyakan lagi. Contohnya dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, saumlah kalian karena melihat tanda awal bulan Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihat tanda awal bulan Syawal. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut mentakrir ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, maka hendaklah mereka berpuasa. Hadis tersebut itu memiliki makna yang sama dengan Al-Quran, hanya saja lebih tegas ditinjau dari bahasa maupun hukumnya. Kemudian yang kedua, bayan tafsir. Bayan tafsir berarti merinci ayat-ayat yang mujmal, mentakid ayat-ayat yang mutlak, dan mentakhis ayat yang am. Merinci ayat-ayat yang mujmal. Mujmal itu artinya singkat atau ringkas. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang mujmal. Salah satu contohnya tentang sholat. Tidak kurang 67 ayat Al-Quran yang langsung memerintahkan sholat. Tapi dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan secara rinci bagaimana tata cara pelaksanaan sholat tersebut, kemudian berapa rakaat yang harus dilakukan, dan bacaan apa saja yang harus dibaca pada setiap gerakannya. Sehingga Rasulullah SAW dengan sunnahnya memperagakan sholat itu secara rinci, hingga beliau bersabda yang artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Mentakid ayat-ayat yang mutlak. Mentakid yang mutlak artinya membatasi ayat-ayat yang mutlak dengan sifat, keadaan, atau syarat-syarat tertentu. Contohnya Rasulullah SAW bersabda yang artinya, tangan pencuri tidak boleh dipotong melainkan pada pencurian senilai 1/4 dinar atau lebih. Hadis tersebut itu mentakid ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 38 yang artinya, laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan, dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Mentakhis yang am artinya umum. Contohnya hadis Rasulullah yang artinya, pembunuh tidak berhak menerima harta warisan. Ayat tersebut mentakhis firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 11 yang artinya, Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 2 bagian untuk anak perempuan. Hadis tersebut menjelaskan bahwa apabila seorang anak ternyata diketahui membunuh orang tuanya tersebut sebagai ahli waris, maka anak tersebut tidak berhak menerima harta warisan. Yang ketiga, bayan at-tashri. Bayan at-tashri adalah penjelasan sunnah yang berupa mewujudkan, mengadakan, menetapkan suatu hukum atau aturan-aturan syara yang tidak didapati nasnya di dalam Al-Quran. Rasulullah SAW dalam hal ini berusaha menunjukkan suatu kepastian hukum terhadap beberapa persoalan yang muncul pada saat itu dengan sabdanya sendiri. Dan yang keempat, bayan an-nasakh. Menurut ulama mutaqaddimin, yang disebut bayan an-nasakh adalah adanya dalil syara yang datangnya kemudian. Contohnya hadis Nabi yang artinya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis tersebut menasakh ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 180
yang artinya diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara baik, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.